walaupun udah pakai masker, pakai alat medis standar, ya dengan COVID mereka aku berdiri dalam ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bersama kami, hadirin dimohon duduk kembali. Ketua Lingkungan, LPM, RT, Kopmas, Kapder, Babinsa dan Babikaptibmas yang ada di wilayah kerjaan Puskesmas Gedong Air dan seluruh sahabat Puskesmas yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmatnya. Hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, bisa berkumpul bersama di Aula Puskesmas Rawat Inap Gedong Air dalam rangka pelaksanaan musyawarah masyarakat Kelurahan Plemensa. Terima kasih sebelumnya atas kedatangan Bapak Ibu telah meluangkan waktunya. Seyogianya memang acara ini namanya musyawarah masyarakat kelurahan. Seperti tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, biasanya memang kita yang keliling Bapak Ibu berkelurahan ya. Untuk Sukajawa 70,4 nih, untuk diingatkan lagi Sukajawa nih Pak Farki. Ya, harus dihayu-hayu lagi untuk balitanya untuk jadi. Jadi tidak kelihatan tumbuh kembangnya. Itu jadi gimana ya? Ada makanan pendamping. Itu memang. Nah, itu jemputan itu. Memilah ini ya plastik ya, aqua, tapi lumayan mengurai itu.
Kelapa 3, 87,5% dia yang diolah-olah soklinya. Masih ada yang dibakarnya 12,5%. Suka Jawa 78,9%. Yang dibakar masih ada 19,7%. Sukadanahan 73,1%, 26,9% masih banyak juga yang dibakar karena ya banyak kebun tadi ya Bu ya, jadi masih banyak dibakar gitu. Nah, Suka Jawa Baru nih, ini harusnya kaji banding semua nih ke Suka Jawa Baru. 100% sokli dari 76 orang. Ya. Gimana itunya Pak Beri? Trik-triknya nanti kasih tahu dong dengan Bu. Iya, 76 orang yang ditanya ini sokli semua. Jadi 100% ya Pak. Semua yang ditanya. Ya. Masa iya? S0-nya dari rumah sakit kita anggap itu DBD. Padahal tidak. Persamakan dulu persepsian. Kenapa saya bilang tidak? Jadi S0 itu kan 80 di hari kedua dia naik menjadi 100 atau 90 sampai naik. Hari ketiga naik lagi. Itu bukan DBD. Pada kasus tipoid, pada kasus demam-demam yang belum diketahui penyebabnya, itu prognosisnya memang di awal turun. Tapi habis itu dia naik secara signifikan atau naik secara tapi tetap S0 dikasih yang rumah sakit. Gitu. Ini juga untuk rumah sakit sendiri itu sudah kita komunikasikan dengan dinas kesehatan karena kewenangan dari dinas kesehatan untuk meminta kepada rumah sakit tidak memberikan S0 karena kalau masyarakat tadi pada ada S0 itu DBD dan kita fogging pasti. Ya gitu. Ya. Karena fogging cuma satu itu ada minta 4 titik yang di fogging. Terus ya itu ya, satu itu bukan DBD. Tapi gimana di fokus di TBC, tapi saya hanya menjelaskan bahwa begitu bahayanya penyakit ini kalau tidak kita. Sedangkan penyakit ini bisa disembuhkan, pengobatannya ada, obatnya gratis disubsidi oleh pemerintah. Kalau kita berobat ke spesialis, bayar spesialisnya berapa? Obatnya jutaan. Dan ini mau 6 bulan, 9 bulan pengobatan. Di puskesmas itu bukan berarti obatnya murah loh, itu mahal obat paket itu. Satu paket itu 2,5 juta. Dan itu mereka cuma karena saking pemerintah pengen jangan sampai ini. Karena ini penyakit yang sangat menular dan penyebarannya cepat. Kalau udah resisten, bahaya lagi. Itu obatnya bukan diminum lagi, disuntik terus tiap hari. Ini parah nih. Tenang. Dia udah mengidap resisten nih di badannya dan obat tadi itu ini pengobatannya ya untuk lagi ya. Jadi dengan baik di tahun 2024 bahkan di 2023 ini juga salah satunya DBD ya, DBD juga di tahun 2022 kan nah di 2023 juga ini kita mulai ingin menurunkan itu, bukan menurunkan secara data. Mungkin kalau secara data bisa aja saya datanya kecil kok sekarang, tapi kenyataan faktanya di lapangan masih besar. Nah itu jadi kita sama-sama di lapangan di masyarakat. Pastinya saya perlu bantuan Bapak Ibu sebagai kamong, sebagai apa yang mempunyai masyarakat lah gitu, yang bisa mengendalikan masyarakat. Nah saya secara laporan juga tetap akan saya sortir seperti tadi. Belum tentu yang ada S0 dari rumah sakit jadi DBD. Penurunan secara signifikan dan di bawah 90 sampai 80 ya sudah ya. Tapi kalau di atas itu bisa tifoid, bisa demam dengue, bisa penyakit infeksi lainnya, di mana trombonya bisa turun. Itu ya Bapak Ibu. Jadi itu ada 10 pertanyaan pada saat survei. Kita lihat kesimpulan dari semuanya karena ini akan menjadi kesimpulan Bapak Ibu juga. Nah ini udah dibuat kesimpulan dari 10 indikator yang ditandai merah. Menurut dari kami ya, saran atau masukan
tetap nanti keputusan ada di Bapak Ibu semua. Mana yang prioritas mau kita tangani untuk tahun 2024 sehingga angka-angka ini menjadi naik untuk yang memang harus tinggi seperti PDKM, penimbangan harus naik ya. Kemudian jarak sumber air bersih dengan pembuangan itu juga sama. Kemudian PHBS rokok, BBD dan TBC itu untuk langkah 3. Untuk Sukajawa, jarak sumber air bersih dengan pembuangan, kemudian kasus BBD dan TBC ya. Sukajawa baru, pembuangan diaper, PHBS merokok, BBB dan TBC. Sukadanaham, jarak sumber air bersih dengan pembuangan, PHBS merokok, BBD dan TBC. Itu kalau melihat dari angka ya, kalau saya melihat dari angka. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Ibu, pihak masing-masing kelurahan, apa solusi dari permasalahan ini. Kalau ada yang bisa memang ingat lurah gedung air Pak Sahril, tapi karena dia sudah jadi camat, ya mungkin kita doakan semoga dia amanah. Mungkin bapak-bapak juga di sini melihat penggantinya Pak Sahril ada di sebelah Bu Dokter Bu Koryati. Jadi memang untuk Tanjung Karang Barat ada 5 kelurahan. Dan di sini saya Kelurahan Sukadanaham ada beberapa kesimpulan yang telah diberikan pertanyaan ataupun penjelasan dari Bu Dokter tadi, ada 10 ya Bu Dokter ya. Tapi di sini Kelurahan Sukadanaham tadi saya lihat adanya beberapa kekurangan, pertama jarak air bersih. Di sini kalau air bersih, jarak air bersih dan pembuangan sanitasinya untuk Sukadanaham itu sebetulnya Bu Dokter, sanitasi ada subsisten raksasa itu Bu Dokter. Di situ Sukadanaham itu ada 4 kalau nggak salah, iya ada 4. Jadi dari 80 KK atau 60 KK itu pembuangannya satu subsisten sanitasi yang besar. Jadi kemungkinan jaraknya itu nggak terlalu dekat Bu. Kebetulan mungkin yang datang, yang mendatang kebetulan rumahnya ini jaraknya dekat. Dari Sukadanaham itu karena dia di 3 lingkungan itu ada semua, di lingkungan 2, lingkungan 1 dan lingkungan 3 itu ada di semua. Jadi lingkungan 1 itu ada 2 subsisten yang raksasa yang besar dari bantuan dari luar negeri ya kalau nggak salah waktu itu. Nah disitulah untuk Sukadanaham. Jadi masalah yang kedua yang PHBS merokok. Kalau PHBS merokok ini kebanyakan memang kesadaran manusianya lagi. Tapi dengan upaya kita di kantor kelurahan pun kita sudah masang dengan adanya banner dilarang merokok. Toh masih aja ada yang merokok. Yang nggak jauh-jauh juga Bu Dokter suami juga ahli hisap juga. Jadi bingung juga saya kalau itu. Nah mudah-mudahan dengan adanya kita sosialisasi, kita menegur ya kesadaran lagi. Itulah kesadaran yang ada di diri manusia kembali. Dengan pembangunan adanya pembuangan sampah di Apers ini untuk Sukadanaham kebanyakan perumahan juga Bu Dokter. Karena Sukadanaham ini perumahan yang langsung, tapi sebenarnya Sukadanaham ini banyak kebun, betul banyak kebun. Karena pembuangannya mereka tidak terlalu susah amat. Mungkin yang penelitian yang ada langsung berjalannya langsung titik yang ada di pembuangan sampah anak kecil yang di perumahan kebanyakan. Jadi jarak untuk Kelurahan Sukadanaham itu memang luas 4.016 hektar, tapi penduduknya sedikit, banyakkan kebun kembali lagi situ. Jadi kesimpulan saya dari pembahasan yang diberikan Bu Dokter ini, dengan adanya sekian pertanyaan ataupun sekian keluhan yang ada di Sukadanaham ini, tidak ada yang masuk ke Musrenbang mungkin Bu Dokter, karena kita memang tujuan utama Musrenbang Kelurahan Sukadanaham awalnya
memang pembangunan kantor kelurahan tadinya, tapi nggak tembus juga nih Bu Dokter. Jadi nggak ada permintaan apa-apa kecuali pembangunan kantor kelurahan. Yang tembus hanya gedung air kayaknya ya, sudah memang baru Sukadanaham belum. Jadi tidak ada permintaan apa-apa. Tapi yang dari kesimpulan kesehatan ini, dari penyuluhan kita MLK pagi ini, kami dari Kelurahan Sukadanaham berupaya untuk memberikan sosialisasi yang terbaik untuk warga Sukadanaham dengan adanya kekurangan-kekurangan kami di sini. Mungkin itu Bu Dokter. Tapi ada lagi satu pertanyaan saya, karena banyak warga Sukadanaham ini yang selalu bertanya ke kelurahan masalah JKN. JKN ini kebanyakan warga sudah memiliki yang kartu mandiri, BPJS yang bayar, tetapi dia mau keluar dari mandiri ini nggak bisa Bu Dokter. Jadi keluhan masyarakat ini, apalagi Sukadanaham, maaf yang ngomong kan banyak buruh, petani, mereka udah kadung masuk ke mandiri. Jadi gimana solusinya? Kadang mau berobat ke puskesmas menggunakan KKTP, takutnya nggak bisa karena sudah masuk mandiri, keluar pun nggak boleh. Jadi terjebak banyak jalan. Solusinya itu akhirnya sudah ke BPJS pun ditolak, masih boleh nggak berobat di puskesmas nih Bu Dokter? Mungkin ini satu, itu pertanyaan. Mungkin nggak banyak-banyak, dari penjelasan Sukadanaham cukup sekian, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan sebentar ya, takut lupa satu-satu aja. Baik, terima kasih Bu Lurah Sukadanaham terkait permasalahan kesehatan yang ada di Kelurahan Sukadanaham. Tadi kesimpulannya diselesaikan oleh kelurahan dengan melakukan edukasi terhadap masyarakat terkait tadi. Yang pertama adalah kalau yang jarak, karena kebetulan yang ditanya atau surveinya adalah yang memang jaraknya kurang dari 10 meter, tidak jadi masalah ya Bu ya. Lurah Kedepayar menggantikan Pak Sadril yang alhamdulillah beliau telah menjadi camat, dan ini suatu prestasi yang bagus untuk kecamatan, tetapi satu lurah dan satu menjadi camat. Mudah-mudahan ke depan kami bisa menyusul beliau dengan pemahaman semua. Baik Bapak Ibu, nama saya Koryati, saya Lurah Kedepayar. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke dokter terkait dengan tadi, mungkin sama yang disampaikan oleh Ibu Lurah Sukadanaham. Pada dasarnya tidak ada yang bisa dibawa untuk ke Musrembang, karena kita Musrembang masih fokus dengan pembangunan infrastruktur yang ada di Kota Bandar Lampung. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama masalah DBD. Kalau untuk kami gedung air itu DBD dan TB, karena DBD ini rawan sekali seperti yang dokter jelaskan tadi. Masyarakat ini mindsetnya yang harus kita rubah. Mereka selalu ingin dipogi, padahal sebenarnya pogi itu bukan solusi akhir, karena memang ya seperti 3M plus itu tadi dokter. Nah kemarin kebetulan saya dapat PR pertama itu ada di DBD. Setelah kita turun ke bawah, ternyata memang dari masyarakat itu sendiri, mereka ada menumpuknya barang-barang bekas. Nah ini yang perlu kita sosialisasikan dokter. Artinya kami memang punya wilayah dok, izin ini dokter ya. Tetapi yang menjelaskan ke masyarakat itu, mereka akan dengar ketika petugas kesehatan yang menjelaskan. Nah untuk itu ke depan kayaknya perlu deh kita bareng-bareng untuk turun ke bawah untuk ke masyarakat itu. Dan ketika kita TK di bawah itu, kita juga harus menjelaskan ke masyarakat itu. Banyak yang mereka dengar itu dari kesehatan, tapi kalau kami masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Tapi kami siap membantu. Memang selama ini kami di kelurahan selalu membantu untuk kemajuan dan kesehatan di masyarakat kami. Nah kemudian juga dok, yang kedua itu masalah TB. Nah TB ini kan riskan. Terkadang orang yang kena nggak mau orang tahu karena takut dikucilkan. Ini perlu lagi masukan dari kami juga dok. Artinya gandengan dari pihak kesehatan. Pihak kesehatan ketika turun ke bawah, kami akan mencoba, dan insya Allah kami akan lakukan untuk memberi pengarahan juga kepada warga sekitar, karena terkadang orang yang kena TB itu dikucilkan oleh masyarakat sekitarnya. Nah ini perlu juga nanti, artinya ketika turun ke bawah, kebetulan di gedung air hari ini kita akan ada turun ya satu ya masalah itu dok, nanti bareng-bareng kita supaya kita sama-sama bisa menjelaskan ke masyarakat itu tentang TB itu. Dia bisa sembuh, tapi
harus berobat rutin. Nah, mindset di masyarakat itu ketika kena TB itu artinya mahal, seperti kata dokter tadi. Ketika dia tidak jadi berobat lagi, harus mengulang kembali. Nah ini perlu memang harus ekstra dok. Sengaja mungkin di awal tahun ini kita silaturahmi berkumpul di sini menentukan visi kita. Amin. Yang saya hormati Bu Kepala Puskes Mas Mulai seperti tim dan jajarannya, Pak Babinsa, kemudian Ketua LPM, Kecamatan, Kelurahan, Ketua Lingkungan, RT, ada mungkin juga hadir di sini Pak Bapak Lurah, mohon maaf seperti juga tadi, serta undangan yang mungkin mohon maaf tidak disebutkan tadi persatu. Apa yang menjadi dasar dari pertemuan kita ini sebenarnya masalah kesehatan, dan wajar itu rutin tahun mungkin kita sampaikan di sini kan terkait masalah memang di Sukajawa yang terus masalah di BD ya, kita juga sudah sampaikan baik ke Pamung juga, Salim juga sudah sampaikan, cuman dari masyarakat dan Pamung karena tak percaya dijelaskan apa sih yang terjadi. Jadi kalau sudah di BD itu dianggapnya bahwa harus dipogging ya, seperti itu kan. Jadi kadang-kadang main lapor ini sekarang kan, main lapor WA, IG ya kan. Kalau kita tidak lanjutin ya itu kadang-kadang kendala kita. Cuman insyaallah dok, kalaupun nanti kita bersama-sama mungkin dari pihak Puskesmas, saya juga mungkin dibantu dari RT lingkungan juga dan untuk kader-kader juga. Nah, itu kadang-kadang ya kita harus lebih sabar lagi karena kan kondisi di masyarakat kan memang beda-beda. Beda wilayah, beda RT, beda karakter. Nah itu. Tapi ada aja yang memang di salah satu itu memang kalau tadi pokoknya tak puas, ya itu yang kadang-kadang menjadi apa banyak melapor ya kan. Ya, cuman ya maksud saya kita seluruh yang ada di sini, saya harap sepakat bahwa ya ini adalah tugas kita bersama-sama. Mana mungkin tugas berat kalau kita kerjakan sendiri akan selesai. Soalnya kalau kita bersama-sama, kita saling mendukung, baik dari pihak keamanan mungkin Pak Babinsa, lebih kapten pas nggak apa menyampaikan, baik dari nanti LPM, Kepala Lingkungan juga. Artinya ini adalah tugas kita di wilayah kita terus masalah di BD ini. Memang kan adanya Shopee juga kelurahan ini Bu. Dan yang kedua untuk pembuangan diapers di sini 69% ada katanya yang dibuang langsung, dan kemungkinan itu karena jarak dari siring itu berdekatan mungkin ya, itu dari subveterinya, dan tempat warga itu semuanya rapat. Jaraknya itu dari pembuangannya itu ya ada yang 10 meter, ada juga berdekatan. Karena beda dengan Sukadana ya, lahannya besar, rumahnya yang berjauhan. Kalau kita ini berdekatan, karena penduduknya rapat. Sampai-sampai kantor aja nggak bagian gitu ya. Masih nyewa kan. Dan yang selanjutnya masalah rokok ini ya kita sudah himbau bahwa tempat-tempat yang dilarang rokok seperti tempat kantor kami juga ada, tapi mereka nggak rokok di sini, di sana ya. Kadang-kadang dilarang ini tapi di sananya rokok. Ada gitu. Nanti kita himbau kembali. Dan selanjutnya masalah DPD mungkin sama, anggapan warga itu karena sudah S0 harus dipogging. Hanya kadang-kadang kita meminta pogging itu harus segera gitu Bu ya. Dan untuk selanjutnya ada untuk masalah KIS ini Bu ya. Pengajuan KIS warga ini kadang-kadang sudah mau berobat ya, untuk sekarang mengajukan KIS. Dan waktunya berapa lama untuk pengajuan itu? Itu mungkin itu saja Bu yang saya sampaikan. Saya Ri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Dokter, Ibu dan Bapak Lurah, rekan-rekan semua yang hadir di sini. Saya selaku Lurah Kelapa Tiga Permai ingin menyampaikan kekurangan-kekurangan yang telah kita bacakan tadi di awal. Mungkin sudah pada lesu ini. Saya ini sebetulnya udah kebagian mulas-mulasnya aja. Semua sudah diucapkan sama lurah-lurah kawan-kawan saya. Sekedar intermezzo itu Bu Dokter, di awal pembicaraan saya, ini ada foto peletakannya itu salah, itu foto Kelurahan Kelapa Tiga Permai, kenapa diletakkan di Sukajawa? Jadi ini agak-agak protes yang di belakang saya ini. Mohon maaf ya Dok ya, sekedar intermezzo ya. Jadi untuk Kelurahan Kelapa Tiga Permai malah nggak ada fotonya di sini. Jadi yang diuntungkan ini Kelurahan Sukajawa ya. Itu jelas-jelas ada kain tirta di situ. Jadi untuk Kelurahan Kelapa Tiga Permai ini, permasalahannya yang pertama itu di ASI. Kalau saya mereka-reka sepertinya kayaknya nggak mungkin ya namanya Kelurahan Kelapa Tiga Permai itu rendah ya. Tapi nanti kita adakan pembinaan dan pengarahan lagi masalah ASI inklusif. Karena di Kelurahan Kelapa Tiga Permai ini maaf ngomong untuk yang di daerah-daerah gunung itu kebanyakan mayoritas menengah ke bawah. Jadi ya udah pasti pakai ASI itulah. Mereka itu ya dari mana uang kalau untuk beli susu eksklusif terus setiap bulan, kan itu kayaknya ya itu tadi Bu Dokter, that is impossible ya. Terus yang kedua Bu Dokter itu masalah rokok. Nah di sini tingkat kesadaran manusia kita ini memang masih rendah untuk masalah rokok. Gak usah saya mencontohkan di luar. Ini orang tua saya aja udah umur 80 tahun Dok. Itu ayah saya udah umur 80 tahun. Sampai hari ini dia tuh masih merokok. Sudah saya larang Dok. Jawabnya apa? Sudahlah Ri, kalau mau mati aja. Itu yang sehat aja mati. Itu jawab. Jadi apa yang mau kita omongin lagi kalau dia udah ngomong kayak gitu kan? Yang penting saya sudah himbau. Nah kebetulan kemarin itu sebenarnya di kantor saya itu memang nggak boleh ngerokok di dalam, kecuali ada di luar kan. Memang di dalam itu kan memang ada larangan merokok, tapi kita bikin di luar di tempat lelean kami itulah, vilanya kami di luar itu baru di situ boleh ngerokok. Tapi apesnya kemarin ada Pak Babin Kaptipmas yang lama pada saat survei dari puskesmas ini ada dia lagi ngerokok. Nah itulah yang bikin saya itu. Iya. Nah itulah yang bikin jeleknya itu. Sedangkan waktu tes suhu ya Bu Dok ya, untuk di Kelurahan Kelapa Tiga Permai itu nggak ada debu, udah dicek sama Pak Imam itu. Apalagi di ruang lurahnya itu nggak ada sama sekali, 100%. Gitu. Itu memang nggak ada di sini surveinya. Takut dilihat Pak Mary. Nah nanti untuk masalah di rokok itu ya nanti tetap ada himbauan. Solusinya gimana dapat mengurangi rokok? Kalau pelayanan perawatan itu masing-masing fasilitas kesehatan berbeda. Kalau kami kayak di puskesmas, kami itu karena vaskes primer pada saat perawatan itu maksimal 3 hari. Ketika 3 hari diharapkan sembuh, kalau sembuh ya sudah pulang. Kalau 3 hari masih ada perlu ini lanjut ya kita rujuk ke tingkat lebih lanjut di rumah sakit. Kalau di rumah sakit juga biasanya suka ada ini 5 hari mereka ada 5 hari. Kalau 5 hari sembuh pulang, 5 hari masih dia mungkin harus merujuk ke tingkat lagi, kan rumah sakit ada tipe A, tipe B, tipe C ya. Jadi mereka juga sama berjenjang. Ketika fasilitas pelayanannya tidak menunjang lagi ya dia akan rujuk lagi ke tingkat yang lebih lengkap. Tapi pihak puskes bisa membantu ya, kita kan darurat dulu. Yang warga nggak tahu langsung ke tipe A. Kalau darurat, namanya darurat, dimanapun bisa dilayani. Kalau kasus darurat ya. Tapi kalau bukan kasus darurat, dia berobat dulu nih ke puskesmas. Kita obatin, belum sembuh. Semuanya berdasarkan indikasi. Kalau sudah FKPP kita puskesmas juga harus diobatin dulu oleh kita, nggak boleh juga main kusut saja.
nggak boleh. Jadi setelah penanganan kita sudah maksimal masih baru kita rujuk, itu ya prosedurnya. Kalau untuk pembuatan tadi saya pikir pembuatan KJKM itu 2 minggu setelah pembuatan dan pembayaran. KJKK dulu atau kalau umum ya umum dulu. Gitu. Dia karena aktifnya baru nanti. Setelah 2 minggu, setelah 2 minggu aktif baru bisa dipakai. Jadi nggak bisa dihitung mundur ya perawatannya. Kemudian tadi rapat juga sama ya, hampir rata-rata. Jadi ini permasalahan sudah kita rangkum. Kemudian nanti ini akan menjadi prioritas masing-masing kelurahan. Rata-rata ini masih bisa kita edukasi, kita 2024 ya Bapak Ibu. 2024 kita fokus ke masalah pelayanan DBD dan TB. Tetapi bukan berarti di tahun 2023 tidak itu kan nanti 2023 nggak usah dulu ya, enggak, justru 2023 juga kita tetap nih DBD kan sudah menjadi catatan di 2022, di 2023 tetap ini, tapi kan namanya MMK ini untuk kegiatan di tahun 2024 dan permasalahan-permasalahan yang ada. Kalau yang memang bisa kita selesaikan juga di tahun 2023 ya kenapa tidak, gitu. Tetap kita beriringan dengan kasus kelurahan loh, 5 kelurahan yang kami hadapi, sedangkan fogging, alat fogging Bapak Ibu sendiri 1 dan petugas kami ada 2 yang bergantian. Karena alat fogging juga maksimal 1 hari 2 titik kita bisa fogging, bisa meledak di alat foggingnya. Nah ini aja sekarang alat fogging kami itu dalam 1 titik itu kan 200 ya, 200 meter radius itu kadang-kadang macet-macet. Jadi udah sepuh juga fogging kami itu. Kami udah penganggaran di ke Dinas Kesehatan, tapi kan itu penganggaran tahun 2024. Jadi 2023 ini sudah ada sering adat juga itu. Jadi yang penting Bapak Ibu tahu kondisi kami nih puskesmas untuk fogging. Begitu banyak permintaan untuk fogging, tetapi logistiknya, sasarannya agak kurang memadai. Jadi minta tolong, bukan berarti tidak bisa fogging, bisa, tapi bersabar karena alat cuma 1. Itu yang kami minta